Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Ari. Edo Azani. Saya Raka Dian Firlando. Nama saya Muhammad Samsul Hidayatullah. Saya Sandi Agung, kelas Algoritma dan Pemrograman IF 1A. Di sini kami akan membahas presentasi program Palindrom dan Semornilab. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan menjelaskan isi program dan melakukan demo program. 1, 2, 3, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalau terhormat Bapak Syahril dan teman-teman kelas yang berbahagia, pada hari ini saya Segalang sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai program Palindrom dan Semornilab. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Sandi sebagai penjelasan Palindrom dan Semornilab, dan kedua Dayat sebagai penjelasan isi program dan yang akan melakukan demo. Yang ketiga Raka dan Edo sebagai tanya jawab. Oke. Yang pertama-tama kita akan membuka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua penyajian materi dari kelompok penyaji dan sesi tanya jawab. Baiklah. Selanjutnya adalah penjelasan Palindrom dan Semornilab selama 15 menit. Baiklah, saya langsung berikan ke Sandi sebagai penjelasan. Sandi, silakan. Saudara Kang, di sini saya akan menjelaskan tentang palindrom dan semornilab. Palindrom adalah ejaan kata frasa yang dibaca baik dari depan maupun dari belakang, ejaannya tetap sama. Contohnya taat. Yang kedua, semornilab. Semornilab adalah ejaan kata yang kita baca dari depan dan belakang itu berbeda. Contohnya tahu. Nah, tahu kalau kita baca dari depan tahu, dan kalau kita baca dari belakang tuhat. Nah, itu yang dinamakan dengan semornilab. Baiklah, itulah penjelasan palindrom dan semornilab dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sandi, cukup jelas penjelasannya. Yang kedua penjelasan program yang akan langsung disampaikan Dayat. Baiklah Dayat, silakan. Baiklah moderator, terima kasih. Saya sekarang ini akan membuka programnya. Oke, silakan Dayat. Apakah programnya sudah terlihat? Alhamdulillah belum. Sudah? Alhamdulillah. Oke, siap sudah ya. Oke. Saya akan menjelaskan program Palindrom dan Semornilab. Baiklah moderator, terima kasih. Setiap program di Pascal pasti menggunakan kata program di awal programnya, menggunakan uses CRT dan variabel A, B bertipe string, tanya bertipe char, I, X, Y, Z, count bertipe integer, menu bertipe longit, dan juga di sini saya menambahkan variabel label. Baiklah, saya akan langsung masuk ke program. Di sini saya menggunakan GoToXC, text color, dan wordlen yang berisi kata sabar bang lagi loading. GoToXC itu apa ya? Terus 6 sama 4 itu apa? GoToXC seperti dari namanya GoTo, artinya pergi ke. XC itu X, artinya baris, yaitu kolom. Jadi GoToXC dalam kurun 6,4, artinya pergi ke baris 6 kolom 4. Jadi wordlen ini sabar bang lagi loading akan muncul di baris ke-6 kolom ke-4. Harus X sama Y ya deh. Emang dari sana ya deh X sama Y.
sekali. Go to Action memang dari sana ya. Oke, makasih Yan. Lanjut. Di sini saya membuat pembatas loading. Ini dia pembatas loading. Menggunakan go to Action juga, dan dibuat wire sama juga yang ini. Dan di sini saya membuat efek loadingnya buat berjalan. Di sini saya menggunakan program reprint. Ini dia, yang diawali dengan begit. Dan saya juga sudah membuat pengulangan untuk loadingnya ke kanan. Y aksi 0, Z aksi 6. Menggunakan program for. Sama juga saya juga membuat pengulangan untuk loading di bagian ke kiri juga. Hampir sama, tapi hanya berbeda angka waktu perjalanan saja. Menggunakan Y aksi 0, Z aksi 29. Menggunakan program for juga. Di sini di akhir animasi, sini saya buat until count 3. Go to Action 1, where Y plus 2, go to Action, maaf. Di sini saya membuat go to Action 1, where Y plus 2, go to Action 12,6, dan akan dibuat program selesai. Delay-nya 1 detik. Lalu terbuatlah pemuka program. Text color-nya berwarna putih. Baiklah, sekarang saya akan langsung masuk ke program utama, yaitu kata semua palindrom dan semua dilap. Di sini saya menggunakan label UVD1. Dan sini saya menggunakan case sebagai pemilihan. Silakan pilih kata 1 atau 2. Nah, di sini juga saya membuat silakan pilih kata yang mana, antara 1 sampai 3. Ini programnya, saya menggunakan case, menu, dan juga else. Dan saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan kamu mengeluarkan atau menginginkan pengguna menentukan 2 pilihan. Yang pertama ada palindrom, yang kedua semua dilap. Tapi di pemilihan yang kamu buat, kenapa 3? Sedangkan itu cuma 2. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Di sini saya membuat silakan pilih kata 1 palindrom, 2 semua dilap. Tapi di sini saya buat lain, silakan pilih kata yang mana, 1 sampai 3. Kenapa ada 3 di sini ada 2? Case-nya inputnya cuma 2. Jika kalian mengisi program ini dengan kata angka 3, maka di dalam case tidak ada, akan pergi ke else. Nah, memunculkan program kata yang Anda masukkan tidak ada. Dan muncul program baru. Apakah Anda ingin mengulang? Jika Anda ingin mengulang, maka klik ya, maka akan pergi ke label 1. Artinya ke program utama kembali. Jadi label itu mencakup beberapa program yang kita buat, semacam grup gitu, ya? Ya, benar sekali. Label digunakan untuk menanda suatu program. Jika Anda ingin dari program 1, 2, 3, tapi dari program ke 1 ke 3, berarti Anda bisa menggunakan label. Oke, terima kasih, Yan. Sangat jelas. Yan, Baiklah. bertanya Yan. Ya, boleh. Itu kan kamu buat 1 sampai 3 Yan. Perumpamaan Ya. orang atau user milih 4 gimana ya? Baiklah, saya akan menjawabnya. Seperti saya bilang tadi, di sini silakan pilih kata 1 sampai 3. Di sini saya membuat 3, dan dalam silakan pilih kata terdapat 2. Jadi, kalian isi angka 4, 3,
angka berapapun selain angka 1 dan 2 pasti akan mengeluarkan program kata yang Anda masukkan tidak ada. Jadi dia mengeluarkan program kembali, apakah Anda ingin mengulang atau tidak? Kalau iya, maka akan masuk ke program utama kembali. Oke, terima kasih, jelas. Baiklah, saya akan lanjutkan. Setelah program yang Anda isi, setelah kalian memilih antara kedua program ini, misal memilih angka 1, berarti akan pergi ke label UBD 2. Artinya, isi program kata palindrom. Ini dia program kata palindrom. Di sini saya menggunakan CLRC dan delay membuat kata palindrom dengan berwarna white. Di sini saya juga membuat masukkan kata yang digunakan untuk memasukkan kata nanti dan menggunakan program for i aksi leg dalam kurung a down to 1 do b aksi b plus a dalam kurung i if dalam kurung a sama dengan b. Maka jika Anda masukkan kata akan dibaca oleh program. Jika sama, kata yang Anda masukkan adalah kata palindrom. Dan sebaliknya, jika kata yang tidak dibalik tidak sama, berarti kata tersebut bukan palindrom. Maka jika program selesai, akan pergi ke program selanjutnya, yaitu label UBD 14. Sama juga seperti program kata semur di lab, sama hampir mirip dengan kata palindrom, hanya berbeda sedikit pada bagian for. Ini dia. Baiklah, saya akan lanjutkan. Di sini setiap di antara dua program ini di akhirnya ada goto UBD 4. UBD 4 adalah program yang akan dibuat untuk bertanya apakah Anda ingin mengulang atau tidak. Di sini saya buat wordland, apakah Anda ingin mengulangnya atau tidak. Misalnya Anda mengklik ya, berarti program akan kembali ke atas. Jika tidak, program akan berakhir. Ini dia programnya. Akan pergi ke label terakhir. Jika UBD label 4 ini wordland, apa Anda ingin mengulang ya atau tidak? Jika Anda memasukkan kata ya, berarti program akan kembali ke program awal, tepatnya di label UBD 1. Jika tidak, misal memilih masukkan kata n, maka program akan pergi ke label 5, yaitu akhir program. Ini dia akhir program. Ayat, izin bertanya lagi ya. Yang di UBD 4 itu kan kamu minta user bertanya pada user apakah ingin mengulang atau tidak Ya. dengan inisial Y atau N. Tapi di program yang kamu buat itu tanya Y dan tanya lagi Y kecil, Y besar dan Y kecil. Kenapa tidak menggunakan N ya? Ya, saya akan jawabnya. Ini saya membuat if tanya E. Di level 4 ini saya membuat program wordland apakah Anda ingin mengulang Y atau N. Tapi saya buat di sini if tanya Y or Y kecil tapi tidak ada N. If ini tanya Y, jika Anda masukkan kata Y besar, program akan mengulang kembali. Sama juga seperti Y kecil, dia akan mengulang kembali. Tapi di sini saya tidak memasukkan N. Karena misalnya Anda mengklik selain angka Y atau angka N apa huruf apapun, program akan berakhir. Akan pergi ke tanpa menggunakan else ya? Iya, betul. Kalau menggunakan else, kemungkinan program bisa gagal. Oh. Oke ya, terima kasih.
Halo Pak Dayat. Baiklah, ini ya, Saya ingin bertanya. ya boleh. Scroll ke atas Pak Dayat. Boleh. Pas bagian palindrom. Palindrom. Oke. Nah, Nah, di situ kan dia menentukan kata yang Anda masukkan bukan palindrom atau kata yang Anda masukkan adalah palindrom. Cak mana program itu bisa membedakannya Pak Dayat? Itu kata palindrom atau kata bukan palindrom? baiklah, saya akan menjawabnya. Di sini pemilihan waktu program kata ya palindrom atau bukan. Di sini dari program for aksi leg dalam kurung A down to 1 do B aksi B plus A dalam kurung 1. Di sini if jika A sama dengan B maka Wordlen ditulis kata palindrom. Jika kata yang kamu masukkan misalnya katak dibalik katak juga itu sama A sama dengan B artinya sama, berarti program akan menulis kata yang Anda masukkan adalah kata palindrom. Begitu sebaliknya jika kata ibu dibalik ubi itu tidak sama, jadi program akan memberitahukan kata yang Anda masukkan itu bukan kata palindrom. Oke, terima kasih Pak Dayat, sangat jelas, terima kasih. Lanjut. Baiklah, terima kasih kembali. Inilah program yang saya menjelaskan. Baik, terima kasih Dayat telah menjelaskan program. Selanjutnya kami akan menampilkan demo. Kita langsung saja, silakan Dayat menampilkan demo. Sudah? Apakah sudah terlihat? Sudah. Belum? Nah, sudah tampak, Baik, sudah tampak. sudah. Baik, silakan Dayat tampilkan. Baiklah. Mabes. Baik, sekian itu demo dari kami kelompok saya. Baiklah, saya akhiri presentasi pada pagi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.